Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan saat ini saya akan menjelaskan fungsi pemakaian bahasa Indonesia. Jadi, membangun sebuah bangsa yang masyarakatnya majemuk di berbagai bidang bukanlah hal yang mudah jika banyak persoalan yang muncul, karena terkait dengan kemajemukan itu merupakan sebuah konsekuensi yang tak mudah untuk dilakukan. Maka dalam hal ini bahasa Indonesia sangat membantu untuk menyatukan pikiran, pemikiran, dan perbedaan di Indonesia. Kenapa saya bilang seperti itu? Jadi kita di Indonesia adalah ragam suku dan ragam bahasa. Kita berbeda-beda, tetapi ketika kita belajar mengetahui fungsi bahasa Indonesia ini, maka segala sesuatu itu akan menjadi satu. Jadi walaupun kita bertemu di lain daerah, tetapi ketika kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar adalah, maka kita bisa menjalin silaturahmi yang baik. Kita bisa menjalin persaudaraan antara sesama suku, antara perbedaan-perbedaan bahasa daerah. Jadi apabila membicara tentang fungsi pemakaian bahasa, maka kita tidak dapat melupakan sebuah penelitian yang berjudul Explorations in the Frontiers for Language pada tahun 1973 oleh Halliday Michael, yang menemukan 7 fungsi bahasa, diantaranya sebagai instrumental, regulasi, representasional, interaksional, personal, heuristik, dan imajinatif. Jadi ada beberapa fungsi itu. Berikut penjelasan dari fungsi bahasa tersebut. Yang pertama, fungsi instrumental dalam bahasa adalah melayani pengelolaan lingkungan. Kedua, fungsi regulasi adalah bertindak untuk mengawasi serta mengendalikan peristiwa-peristiwa yang ditujukan untuk mengatur serta mengendalikan orang lain. Yang ketiga, fungsi representasional adalah penggunaan bahasa untuk membuat pernyataan-pernyataan, menyampaikan fakta-fakta, pengetahuan, menjelaskan dan melaporkan dengan perkataan lain, atau menggambarkan realitas yang sebenarnya seperti yang dilihat oleh seseorang. Bagian 4 adalah fungsi interaksional, bertugas untuk menjamin serta memantapkan ketahanan dan kelangsungan komunikasi sosial. Kelima, fungsi personal adalah memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mengekspresikan perasaan, emosi, dan reaksi-reaksi yang mendalam dari dirinya. Selanjutnya, fungsi heuristik melibatkan bahasa untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan mempelajari seluk-beluk lingkungan. Bagian ketujuh, fungsi imajinatif melayani menciptakan sistem-sistem atau gagasan-gagasan yang bersifat imajinatif, seperti mengisahkan cerita-cerita dongeng, membaca lelucon, atau menulis novel, merupakan praktik penggunaan imajinatif bahasa. Sedikit berbeda dengan Halliday Michael Lyons 1977 sampai 1981 mengemukakan 3 fungsi bahasa, yakni deskriptif, ekspresif, dan sosial. Fungsi deskriptif bahasa adalah untuk menyampaikan informasi faktual, dan beberapa misalnya selanjutnya, fungsi ekspresif bahasa adalah untuk menyediakan informasi mengenai sang pembicara, perasaannya, pilihannya, prasangkanya, dan pengalaman masa lalunya. Seterusnya, fungsi sosial bahasa adalah untuk melayani
memantapkan serta memelihara hubungan-hubungan sosial antara orang-orang. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan tentang fungsi pemakaian bahasa Indonesia. Kalau ada kata yang salah atau masih kurang mengerti apa yang saya bicarakan, atau ada sesuatu pertanyaan dari saudara-saudari, bisa ditanyakan di bawah atau melalui komentar Facebook. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.